Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin sayyidil mursalin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabati wa ani sahabati rasulillahi ajma'in wa ba'dah. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para sesepuh bini sepuh, dan yang saya muliakan Bapak Camat Kecamatan Lawang Wetan. Saya bingung di Sekayu ada orang Jawa, beserta unsur muspika lainnya yang turut hadir. Yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Karangwaru, ya, Pak Edison, betul ya, kawan SMP-nya Pak Suparman, sekelas, beserta seluruh perangkat desa yang turut hadir. Yang saya muliakan Korwil Komunitas Pendakwah Keren Sumatera Selatan, Ustadz Ratno Mahdi Haris beserta istri dan orang tua beliau yang juga menyambut kami tadi siang. Sekeluarga terima kasih, pindang tapanyo habis, kami habisi. Terima kasih sambutannya, sambal belacan dan lalap petinyo katik duonya. Terima kasih Ustadz Haji Nur Yasin LC MA Al-Hafidh Korda KPK Kota Palembang yang turut hadir. Dulu sempat jadi anggota dewan juga di Sekayu, cuma berhenti tengah jalan. Cago kiai lah dah kuat jadi dewan. Ustaz Ribhan Ziaul Haq Sekwil KPK Sumsel, ya, yang pecah mu'alaf, ya, pecah mu'alaf tapi bukan mu'alaf, ya. Ponte Belaga Cak Cino, alhamdulillah. Ustaz Suparman, ya, lah jadi ustaz mainnya hari. Korda KPK Musi Banyuasin. Alhamdulillah KPK di Sumatera Selatan Pak Camat lado di 9 kabupaten kota. 9, ya, 9 kabupaten kota. Insyaallah tahun ini selesai. Seluruh kabupaten kota akan ada KPK-nya. Kami juga punya korcam-korcam yang insyaallah siap berdakwah di kampung-kampung. Jadi KPK ini tugasnya dakwah ke kampung-kampung. Tidak minta bayaran. Kalau dibayar tidak nolak. Minta sama dinjuk lain cerita, ya. Kalau minta ada harga, kalau dinjuk seikhlasnya, ya. Dinjuk itu kan tidak mesti duit. Kadang-kadang cak kami dengan uang rumah safari dakwah di Jogja selama 6 hari, isi mobil kami itu ada pisang, ada ubi, ada sayur, ada mangga, penuh. Jadi masyarakatnya tidak ngenjuk duit, ngenjuk pisang sekebon. Kongkonnya kita jualan, ya, Masya Allah, ya Alhamdulillah, ya, nikmat dari Tuhan tadi macam-macam, tidak selalu bentuknya duit.
Nah, jadi ustadz-ustadz KPK ini kapan ibu nak ngundang tidak banyak rasan, tidak banyak kendak, insya Allah. Njuk ban be pacak berenang di sungai sebelah tu, insya Allah. Alhamdulillah. Yang kami muliakan ketua-ketua majelis taklim dari desa-desa sekecamatan Lawang Wetan yang turut hadir, ketua-ketuanya, jamaah-jamaahnya. Yang paling kami muliakan adalah takmir masjid dan seluruh pengurusnya yang telah memberikan kesempatan kami dan seluruh jamaah baca ngado ke pengajian di siang hari ini. Minta maaf tadi bukan ndak ngargoi mik kawan. Tadi aku dengar suara itu cuma dari sebelah sana bae, sebelah sini tak ganti suaranya. Makanya kita tambah dikit supaya sama-sama ada suara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu manusia, satu makhluk yang disebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Aku lama di Kalimantan Timur, daerah Kutai Kartanegara tuh sama persis dengan daerah Musi Banyuasin nih. Iwaknya sama, ada lais, ada baung, ada patin, ada petok, ada gabus, lengkap sama. Sunginya juga sama, Sungai Mahakam itu sama dengan kita Sungai Musi, warna-warnanya sama. Teko uang-uangnya mirip, ada lanang, ada betino. Tidak tahu di sini ada yang ketiga, dak anangino, kate ya. Ada lanang, ada betino, ada anangino. Lanang bukan, betino jauh. Nah ini payah nih. Jadi biasanya uang yang para sungi, khususnya sungai-sungai cah ini, senang dengan kajian-kajian makrifat, kajian-kajian tentang ketuhanan. Dan dulu yai-yai kita biasanya, wong-wong tua kita dulu memang wali-wali galo yang rumahnya, kampungnya dekat sungai. Karena uji para wali itu, Nabi Khidir itu galaknian main di sungai. Ya. Kalau nyengok tipologi masjidnya ini, masjid tua ini, masjid tua. Nyengok kayunya, model bangunannya dan segala macam, masjid tua. Kalau tiang ini baru ini, Tapi kalau yang di kanan kiri, depan belakang ini masjid tua. Nandoke kalau di sini dulu agama Islam itu luar biasa nih, luar biasa. Jadi sebenarnya wong-wong kecamatan Lawang Wetan ini lah jadi ahli agama galo, lah jadi wong alim galo, tidak perlu lagi ceramah, muncah itu selesai gitu balik. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita hari ini sedang memperingati satu kelahiran makhluk yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut insan kamil. Insan itu bahasa Arab artinya manusia. Kamil itu bahasa Arab artinya sempurna. Jadi yang disebut manusia sempurna atau insan kamil itu adanya cuma pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak Camat, Kepala Desa, Bapak Ibu semua yang hadir, kalau kita nak pengen pacak jadi manusia yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, payu meloi Nabi Muhammad. Kalau kita meloi Nabi Muhammad, insya Allah amalan kita, hidup kita, rezeki kita, nasib kita, anak keturunan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu janji Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Nabi Muhammad itu contoh yang terbaik untuk uang-uang yang pengen ketemu dengan Allah, untuk uang-uang yang bisa masuk surga dengan izin Allah, dan mereka karena mencontoh Nabi Muhammad,
jadi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, hei, jangan tidur. Jauh-jauh aku ceramah tinggal ketidur. Ayo dah. Ngopi dulu, ngopi. Ada tak kopi? Oh ada. Bukan untuk jamaah, maksudnya untuk jamaah. Kalau wong meloki Nabi, akalnya, hatinya, badannya pasti tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Dak percaya dah. Karena Nabi itu makhluk yang jangankan meleknya, tedoknya Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ada kita di sini sambil tidur sambil berzikir? Hah? Yang ada sedang berzikir tidur? Hah? Kiai lagi mimpin, payo afdhalu dzikri fa'lam wa annahu la ilaha terkapar dia langsung tidur ngantuk nah habis baterai ini ya. cek dengaran ya iya enggak apa-apa lah nah, bagus juga sudah mantap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi atau yang kita panggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disempurnakan Allah sebab dua hal. Ini aku nak ngenjuk rasio Pak. Rasio ilmu tasawuf, ilmu wong-wong tua kita dulu, ilmu yai-yai kita dulu. Jarang ada ustadz yang ngajar ke yang cak ini nih, jarang. Ustadz banyak yang tidak baca. Jarang, serius. Ini ilmu tua. Nyambutnya sama kiai-kiai tua. Lah mati belum? Ya, makanya aku tadi nanya sama Pak Camat, sini ada makam keramat, ada katanya di Bumi Ayu. Alah kejauhnya Bumi Ayu sana. Bumi Ayu itu Jawa Tengah. Ya. Cek. Nah, Bumi Ayu itu Jawa Tengah sana. Tidak sebelah sungai inilah kata. Oh ya sudah. Sat. Hei. Ya. Habis. Cek. Ya, dah. Dah ada apa ini, Pak? Ibu-ibu kedengaran kan? Nian apa? Ayo ngotai. Bayo tes kalau mah itu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala al-kafir salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Ayo yang sebelah kanan bunyi salatullah Rasulillah ala yasin habibillah. Subhanallah. Cuma yang sebelah sini tadi ngapa ngedem? Hah? Oh yo, yang di kongkon sebelah sana. Sekarang sebelah sini. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Ayo yang sebelah kiri. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
wa ya Aqab wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah. Nah kalau salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sa'alnakum wali zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah salatullah salatullah habibillah. Ini tawassul Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak Camat. Jadi kapan kita punya hajat, punya cita-cita, punya niat, maca tawassul ini di ujungnya kita Al-Fatihah sambil bayang ke hajatnya, insya Allah kabul. Ya. Nah ini diamal ke lamun nak minta tulisannya sama Ustaz Ratno Mahdiado banyak ya. Ndak maya, gratis. Gratis. Tawasul Syekh Abdul Qadir Jailani. Insya Allah kabul. Ya. Alhamdulillah, aku ini senang nian kalau ada pejabat model Pak Camat galak hadir di pengajian-pengajian cah ini. Ya. Camat yang cah ini nih kalau belum mati jangan dikubur. Tidak boleh, yo. Kasihan, ya. Belum mati jangan dikubur. Camat yang soleh. Ya. Jarang-jarang ada camat galak datang ke pengajian. Walaupun kakek jam 3 nak minggat, tak apa-apa. Kena ada acara di sebelah tu, tak baca lagi tahan-tahan, tak apa-apa. Itu juga dia ngomong, "Ai munda kate Pak Bupati, aku nak di sini lah Pak Ustadz," katanya. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa gitu. Biasa bae mun Ustadz kalah sama Bupati itu lah wajar. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rahasia kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi insan kamil yang pertama, Nabi itu lisannya tidak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang jelek. Selalu kalimat yang keluar dari Rasulullah itu kalimat yang menyenangkan siapapun. Pertama, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dia Ahmadah. Jadi nama Nabi Muhammad itu siapa, Bu? Ahmad. Nama Nabi Muhammad tuh Ahmad. Apa arti Ahmad tuh? Wong yang senang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulut Nabi itu tidak pernah nyenyes, tidak pernah celamitan, tidak pernah cerodean, tidak pernah nak ngorek-ngorek masalah wong. Itu nih kadang-kadang cak ketatuan igo. Tahu ketatuan? Hah? Tahu ketatuan enggak? Ada, bukan wong Klempang kamu nih. Ngakak wong Sekayu masalah. Bukan wong Palembang. Cak iyo nian cak ketatuan tuh. Nak pengen tahu urusan wong baik, kepo namanya. Oke? Nah, kepo tahu, ketatuan enggak tahu. Ai dah. Balak nian. Kepo. Nengok nah. Wong sebelah tuh beli mobil baru padahal kasih duitnya gimana juga nak tahu bae urusan wong padahal mobil itu bukan mobil dia, uang nitip. Entah kita tadi laju nak
sakit hati, nak marah, nak ringam, galau-galau. Inilah galaknya. Bu, main ini hari kan main tuh. Udah tetangga ngeredit motor gitu yang mikir kecicilannya. Nah, dia motor dari mana? Sen, dak katik pacak punya motor. Mana nak bayar bulanannya? Dia yang mikir ke cicilannya. Lah yang punya motor tidur nyenyak, berjalan naik motor, senang-senang. Gitu yang sakit hati. Hah? Banyak ada yang jadi. Mana uangnya? Mana? Hah? Jangan nengok sebelah. Ya Allah. Ada tetangga beli mobil gitu yang mikir ke garasinya. Dari mana dia tuh beli mobil garasi beda punya, naruh di mana, dak kado pinggir jalan segala macam. Kalau kagak lecet, kalau kagak senggol luang, yang punya mobil dak do ribut, kamu ribut. Dah. Ya. Jangan mak itu. Ayo kita belajar mengeluarkan kalimat-kalimat yang terbaik. Bu. Coba aku nanyo. Kamu amun dikatoi wong, senang apa sakit hati? Hah? Dikatoi wong. Senang? Sudah kita uyo ibe kalau main. Sakit sakit hati. Kalau kamu dipuji wong, senang apa sakit hati? Senang. Nama itulah juga kalimat-kalimat yang baik itu kalau kita sering ucap ke dalam rumah tangga sama laki, papa sayang, woi bapak itu bu dipanggil sayang, teguling-guling. Ini kadang-kadang manggil laki dewek namonyo dipanggil. Man sini man kau man. Ngakak ya, manggil laki nganga. Panggil lo bang sini bang, kakak. Senang laki tuh. Yang laki juga sama manggil namo bini itu jangan manggil bini itu namo dia. Tukiem sini kau. Sakit hati wong dipanggil. Panggil namo sayang sini sayang. Masya Allah betino tuh dipanggil sayang galak marah pak. Agak dia tuh. Sudahlah kau nih, tidak usah manggil sayang. Padahal senang hatinya. Senang. Nah itulah betino pak. Bini aku betino masalahnya. Jadi aku tak. Kita dibuat betino tuh kadang serba salah. Dia pakai jilbab. Nak pergi, nak jalan. Pakai jilbab, nanyo sama kita. Lah bagus belum? Uji kita, bagus. Galaknya ngotai. Ngaco lagi dia. Sengaja ngaco itu nanyo lagi. Lah bagus belum? Bagus uji kita. Dak yakin dia sama lakinya, Pak. Dak yakin. Coba kalau dia nanyo, bagus tak? Jelek uji kita. Berhenti, dak jadi dia berangkat. Ya sudahlah, mun jelek aku dak kalah lagi jalan sama kamu uji. Itulah betino. Ya. Ini pengalaman wong, bukan pengalaman kami. Ya. Kalau pengalaman kami sama baik. Jadi mari kita ucapkan kata-kata yang baik. Suami, istri mengeluarkan kalimat yang baik, panggilan yang sayang. Jingok Nabi bu. Oi, Nabi itu tidak pernah manggil namo bininya dengan namo. Oi, Aisyah, sini kau. Tidak pernah. Pakai kinaya. Ya, pakai kinaya. Ya Humairo. Masya Allah, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Subhanallah. Karena pipi Aisyah itu memang agak kemerah-merahan. Pecah Ustadz Aan itu merah-merah. Ustadz, amun bini aku kulitnya hitam manggil apa? Oh ya Hajar Aswad sini aja gitu. Arang batu Hajar Aswad itu. Insya Allah. Panggil dengan panggilan yang dulu waktu kita pacaran, Masya Allah. Pak, ingat tak zaman pengantin Pak Camat dulu? Masih ingat tak? Masih ingat ya? Bu, ibu-ibu ini dulu zaman pengantin, coba lah. Pakai baju wangi, badan wangi, kasur betaburi kembang, mawar melati, biar wangi, bersih, Masya Allah. Anak tiga, apitson kalau bau di kamar, caplang, apitson, cacang, uji gitu kau nih bini, apa tukang urut,
Katik lagi wangi hilang kalau. Ya Allah ya Rabbana. Jadi biarlah Bu, cak bini aku anak lalapan, kapan masuk kamar masih wangi itulah. Iya, luar biasa. Kena aku yang bawa minyak wanginya semprot dulu. Nggak do ya. Jadi kita tuh belajar. Laki nyeneng ke bini, bini nyeneng ke laki. Masya Allah. Kita Pak jangan dibeban ke berat-berat sama bini itu kasihan. Coba tukaran peran. Sehari baik kita jadi wong betino. Kalau udah kuat, bangun jam 4, masak, nyuci, ngepel, ngejo ke baju budak nak sekolah, nyiap ke sepatu, laki nak begawe, misalkan nak ke kantor atau nak ke kebun, nak siap ke sarapannya, kopinya segala macam. Woi kalau menges, itu be kadang-kadang masih kita salah ke? Itu be kadang-kadang masih kita tidak terima. Padahal dia itulah capeknya setengah mati ngelayani galau-galau yang di dalam rumah itu. Kita berangkat pegawai, naik motor sampai kantor sempat ngudut 2 batang. Oh, bini kita belum sempat apa-apa, sarapan be belum nyemur baju. Baru nyemur baju, belum selesai anak nangis minta makan, nyuapi budak pulo. Kalau yang sudah tua tuh cocongnya pulo ngerepoti segala macam. Mak itulah betino, beratnya luar biasa. Kita di luar siang masih baca ketemu kawan, kelakar, sore sebelum kantor mampir ke rumah kawan, ngopi pulo, ya balik ke rumah nak minta baju bersih, baju panas, minta PJT pulo, minta kelon nih pulo, ya caca malang ke nasib kamu jadi betino, sudah luar biasa, berat, tapi tidak usah khawatir Bu, ya tidak usah khawatir. Semua tetes keringat yang ibu keluar ke ikhlas karena Allah Ta'ala itu jadi penyebab jalan masuk surga ya. Muncak itu keringet-keringetan lah kamu itu dari ya. Masya Allah. Ngapo anak itu punya bakti dengan ibu sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang nak kumulio ke? Ibumu. Siapa lagi? Mak kau. Siapa lagi? Mek kau. 3 disebut Nabi. Ummuku. Ibumu. Baru bapakmu. Berapa kali ibu disebut? 3. Ibu. 3 ibunya. Bapaknya? 3 ibu, bapak? 3. Nah galak nian wong lanang nih. Bener nian Ustaz, bener nian wong lanang wali. Sikok bapak, 3 ibu aja nyakur aja nah. Derajat seorang wanita tuh 3 kali di atas laki-laki. Makanya kalau kita disentak ibu baik, tidak selesai urusan kita. Ada Jurais. Tidak usah Jurais lah, itu cerita Israiliyat. Sahabat Nabi yang namanya Hanzolah. Tahu Hanzolah Bu? Tahu tak? Hah? Oh, kukira tahu nak nanya alamatnya di mana. Pak, yo sambil ngopi Pak. Pak, ngopi Pak. Iya. Men Ustadz ini jarang ditawari wong, lagi ceramah mana. Jurais, Hanzolah ini sahabat Nabi. Di mana Nabi sembayang, dia sembayang. Di mana Nabi pengajian, dia jadi jamaahnya. Di mana Nabi perang, dia jadi prajuritnya. Taatnya dengan agama. Suatu hari, dia sedang penesan sama bininya. Penesan. Lagi main-main dalam rumah. Umaknya datang, ngetok pintu. Assalamualaikum. Tak terdengar. Bukan tak sengaja. Bukan sengaja nak buang ibu, bukan. Lagi penesan dengan bini di kamar, tak kedengeran kalau ibunya ngetok pintu. Assalamualaikum, tak kedengeran. Assalamualaikum, tak kedengeran. Oh, lagi penesan. Zaman dulu tak kata WhatsApp. Mana ada WhatsApp lah diteleponnya anak. Oh, Jurais, Azola kau lagi ngapain? Dulu kata WhatsApp. Tak baca nelpon. Akhirnya setelah 3 kali. Ayo Pak Camat, lah jam 3, kakek kalau ditunggu Pak Bupati. Bukan ngusir.
Iya, nginget ke warga yang baik itu nginget ke camat. Cuma mana di sini juga udah ada masalah. Ayo, ayo. Mau kasih ya? Oke, ketemu lagi. Undang-undang kecamatan tuh. Undang-undang kecamatan. Iya. Nggak usah pikir kebayarannya, nggak usah. Iya, iya. Masalahnya kalau dipikir kebayar tidak dapat duit, kita pikir ke nyobain. Jadi ibunya ngomong, ya Allah, aku ini ngandung Hanzola 9 bulan 10 hari. Pesak ke dia, netei dia 2 tahun. Bersaing pula sama bapaknya. 2 tahun netei budak. Nah, kalau desa nak pergi pula. Kemudian nak pergi pula tutup aja kamar ni kata lagi buang sih. Sakit hati aku ya Allah. Jangan kau cabut nyawa Hanzola sebelum kau datangkan fitnah atau ujian yang paling besar untuk dia. Ya Allah, mak itu sakit hati maknya, Pak. Sakit hati ibunya dengan Hanzola. Padahal tidak durhaka, tidak kedengeran gawe itu. Ibunya kesel. Begitu dia mati, tidak pacak ngucap la ilaha illallah. Baru sampai la nyangkut. Ditalkin sama Sayyidina Abu Bakar. Yang mentalkin sahabat Nabi terbaik. Qul ya Hanzola la ilaha illallah. La nyangkut lagi. Dak mati-mati. Tersangkut la bae. Datang Sayyidina Umar. Melok nalkin ke dak pacak pulau. Datanglah terakhir kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nalkin ke dak pacak juga. Ya Allah, Nabi yang nalkin ke masih dak pacak ngucapkan la ilaha illallah. Laju Nabi bertanya, masih punya mak tak dia? Nabi tahu ini dosanya, punya mak tak dia? Punya ya Rasulullah, panggil maknya ke sini. Ditanya sama Nabi, ibu, apa nih yang dosa Hanzola nih? Maaf kelah. Idak Nabi, aku dak do nak maaf kenyo. Ngapo? Diceritakannya lah, aku nih pernah ke rumah dia, ditalak kenyo bae lah, assalamualaikum, dak dijawabnya. 3 kali dak dijawabnya, pecah lupa dia sama maknya mentang-mentang sedang penesan sama bininya. Sakit hati maknya. Uji Nabi, maaf tidak? Tidak. Ya sudah kalau saya itu, wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai sahabat yang lain, kumpul ke kayu bakar, kita bakar be Hanzola ini. Kenapa? Semua amal ibadahnya dak kate guna di hadapan Allah kalau ibunya marah. Begitu ndak dibakar, nangis maknya, ya Rasulullah, walau mak mano anakku juga itu, jangan kau bakar, aku maaf. Begitu maknya ngomong ku maaf, Hanzola langsung ngomong la ilaha illallah, subhanallah. Maka hati-hati bu, kita jadi wong tua, khususnya kamu yang betino ini, jangan galak nyumpai budak. Kesel dengan budak, manggil belis, manggil setan. Kau nih dasar anak belisnya. Emaknya tuh apa kalau dia anak belis? Hah? Genderuwo. Setan nian kau nih. Nah omongan-omongan cak itulah yang galak buat masa depan budak hancur. Dak sengaja mungkin emaknya tuh ngomong marah, kesel sama ubahnya, marah sama anaknya. Ay kau nih, persisin bapak kau. Pengajal nian kau jadi anak. Celako lah kau. Celako anaknya. Banyak budak yang nakal, banyak budak yang rusak gara-gara lapsul kalam, omongan umaknya yang dak keru-keruan. Ingat bu, lisan ibu itu tak si pahit lidah. Sekali ngomong jadi berat. Jadi kalau marah dengan budak, marah yang benar. Kesel dengan anak ini, mugol lah kau nih jadi wong kayo nah. Ada tak ibu kalau marah sama budak saya? Hah? Ay kau nih buat sakit, buat hati aku nih pegelnya. Mudah-mudahan kau nih jadi hafal Quran. Ada yang itu kalau marah sama anak? Hah? Dah kasih. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau marah mak mano? Matilah gancang kau nih. Hah? Jangan sama anak, hati-hati ya, bu. Hei, kunjung tahu hati ya. Kalau ibu nak marah sama bapak, tak apa-apa, setan belis kau, tak apa-apa, tidak ngualati laki masalahnya. Jadi besok kalau marah sama budak, ngomongnya hati ya, hati. Kalau marah sama bapak, muntah kalau paling kawin lagi dia.
Tahu Bapak Uman ustadznya galaknya aja. Subhanallah. Lafzul lisan. Jago lidah kita, hifzul lisan. Karena Nabi diangkat darajatnya, karena dari lisannya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang jelek, memuji Allah, memuliakan manusia. Yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi jadi insan kamil? Yang menyebabkan Nabi jadi insan kamil, karena di hatinya dak katik rasa benci dengan siapapun, dak katik rasa benci dengan siapapun. Hatinya itu penuh cinta, penuh kasih sayang. Tiap saat, tiap waktu yang dia ingat cuma kebaikan wong baik. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Rasulullah mati, wafat. Yang jadi khalifah pengganti Nabi Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Bilal bin Rabah. Datang sama Abu Bakar, oi Mang Abu, aku tidak sanggup lagi jadi muazin di Madinah ini, tidak sanggup lagi aku uji nyoba. Uji Abu Bakar, ngapo kau tidak galak jadi muazin lagi? Aku terbayang terus sama Nabi, kata Bilal. Terbayang terus aku dengan Rasulullah SAW. Kapan baru nak takbir terjengok wajah Nabi? Tak kuat aku Abu Bakar, tak kuat aku. Aku minta izin mulai hari ini berhenti jadi muazin di Madinah. Biar aku balik ke kampung biar tak terjengok dengan wajah Rasulullah SAW. Rasa tak nerimo kehilangan Nabi itu, rasa tak nerimo. Ya sudah, kata Abu Bakar pun kau cak itu. Baliklah dia, berganti Umar, bergantilah Utsman sebagai khalifah, sebagai presiden. Tiba-tiba Utsman kangen sama Bilal ini, kangen. Panggil Bilal. Dak galak juga Bilal. Dak galak datang. Sampailah Bilal itu didatangi Nabi lewat mimpi. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, kau dak rindu sama aku. Kau dak rindu sama aku. 3 hari Bilal sakit, demam, dak kuat. Ditanya Nabi, dak rindu kau sama aku? Laju dia ngomong sama bininya, sama anaknya, sama keluarganya. Aku nak ke Madinah, nak berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Nabi marah, ngomong aku tak cinta lagi sama dia. Kata bininya, berangkatlah kak. Tak usah kau pikir ke kampung ini, berangkatlah temui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan, pingsan terus Bilal tuh. Baru jalan pingsan. Semakin dekat dengan Madinah, semakin tak kuat rasa rindunya. Luar biasa. Sampai di gerbang pintu Madinah, Bilal nangis sejadi-jadinya. Disambut sama Utsman, disambut sama seluruh masyarakat Madinah. Kata Sayyidina Utsman, Bilal, kami kangen dengar azan kau, dengar suara kau. Uji Bilal, tak galak aku Utsman. Kalau kau maksud aku azan, kau sama dengan bunuh aku, karena rasa rinduku dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datanglah Hasan dan Husain. Nyingok wajah Hasan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nangis sejadi-jadinya. Ngelihat Sayyidina Husain, akhlaknya, kelembutannya sama persis dengan kakeknya Rasulullah. Nangis Bilal. Uji Hasan sama Husain, wahai paman, azanlah, aku yang minta ini. Karena yang minta cucung Nabi, Bilal azan. Baru sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsanlah Bilal. Tak selesai azan itu. Uang semadina nangis galau. Sebab terbayang suara itu manggil uang sembayang. Ada Nabi yang berjalan dari rumah ke masjid nak ngimami. Satu Madinah rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, makhluk yang dirindui oleh siapa yang pernah ketemu dengan dia. Bahkan kita yang tidak pernah sama-sama dengan Rasulullah, selalu rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sering-sering maca solawat kepada Nabi, nak ngobati hati yang rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa uji Nabi kalau ada umatku yang rindu sama aku, kangen sama aku, lalu mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku, lalu aku menjawab salam itu kepada umatku, alaika salam ya ummati. Maka ibu kalau pengajian baca hadro, baca burdah, baca habsi, yang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika, yang benerlah maconyo, jangan ucak-ucak, jangan penesan-penesan. Tim hadro ku inget ke kamu masih muda-muda, kadang-kadang sambil cengengesan, sambil ketawa-ketawa maco burda itu, sementara kamu sedang beruluk salam yang semua makhluk memuliakannya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadir ke hati pada saat baca ya Nabi salam alaika. Nabi sedang jawab salam kita. Ya Allah, nikmatnya luar biasa, mentesambung hati kita dengan roh Rasul. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi dua hal ini yang menyebabkan Nabi diangkat darajatnya oleh Allah menjadi Sayyiduna, ya, Ar-Rasail. Jadi pemimpinnya para nabi. Pemimpinnya para nabi. Komandannya seluruh nabi dan rasul itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal tadi, lisannya selalu penuh dengan kalimat yang memuji Allah Ta'ala, hatinya penuh dengan cinta kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Nah kalau kita pacak ngamal kedua ini, jago mulut kita, jago hati kita, insya Allah hidup kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi insan kamil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Yo seluruhnya. Ya Nabi salam alaika. Jangan pakai gendang, jangan pakai gendang. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir, yang datang di majelis maulid Nabi ini, kalau punya sakit disembuhkan Allah Ta'ala. Keluarganya, anaknya, wong tuanya, dulurnya yang sakit juga disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang punya utang, mudah-mudahan dilunas oleh Allah Ta'ala. Siapa yang punya hajat, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Ta'ala. Siapa yang pengen, ya Allah, pengen banget aku nih anak-anak jadi penghafal Quran, cucung-cucungnya jadi ustaz, jadi wong soleh, mudah-mudahan berkah datang ke majelis maulid diijabah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan siapa yang hadir di majelis hari ini, seluruh cita-citanya, hajat-hajatnya untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik umroh maupun haji, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, dak do kena siksa kubur, di akhirat pacak bareng dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan kami, terimalah taubat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangilah ayah ibu kami ya Allah, rahmati mereka, cintai mereka. Yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam keadaan sehat ya Allah. Ya Allah, yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam keadaan sehat ya Allah, istiqomahkan ibadahnya, wafatkan husnul khatimah. Untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkan alam kuburnya, jauhkan dari siksa-siksa kubur ya Allah. Berilah mereka rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah, ma'unahmu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka tersiksa di alam kubur ya Allah. Jika mereka punya dosa selagi hidup, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Sungguh kami belum sempat berbakti dan mengabdi kepada orang tua kami. Namun doa inilah ya Allah yang menjadi bukti bahwa kami meminta kepadamu untuk kemuliaan orang-orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, sambungkanlah semua amal ibadah kami, kebaikan-kebaikan kami kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah diri kami ya Allah, jagalah rumah tangga kami ya Allah, jagalah anak keturunan kami ya Allah dengan penjagaanmu yang maha sempurna ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang baik dan senantiasa berbuat baik. Jauhkanlah kami dari kezoliman dan sikap menzolimi siapapun ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan kau biarkan kami mengemis dan meminta kepada sesuatu kecuali hanya kepadamu ya Allah. Jangan kau hinakan kami dengan perkara-perkara dunia ya Allah, lalu kami mengemis-ngemis meminta-minta kepada makhlukmu ya Allah, sementara mereka lemah sebagaimana kami ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari sikap meminta-minta ya Allah. Kayakanlah kami, berilah kami kecukupan, berilah kami kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas segala pemberian dan karuniamu ya Allah. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah, sabarkanlah jiwa dan hati kami ya Allah, istiqomahkan kami di jalan kebaikan dan kebenaran ya Allah. Pertemukan kami dengan Rasulullah ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah ya Allah, minat dunia ilal akhirah, dari dunia ini dan akhirat nanti ya Allah. Jangan kau biarkan kami tak pernah berjumpa dengan kekasihmu Sayyiduna Muhammad ya Allah. Jangan engkau biarkan kami tak pernah bertatap wajah dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berilah rezeki kepada kami untuk bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah ya Allah. Rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki kesempatan, dan rezeki-rezeki yang lain ya Allah. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah penyakit zahir dan batin kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit zahir dan batin kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit zahir dan batin kami ya Allah. Sehat afiatkanlah kami selalu ya Allah, dan jadikan ya Allah karunia sehat dan afiat itu untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan dari kami bala, musibah dan hal-hal yang kami tak sanggup memikulnya ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah takdir yang buruk dan gantilah dengan takdir yang baik. Allahumma ya Fattah ya khairul fatihin, iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabas sihah wa abwabal ilmi wa abwabal rizqi wa abwabal ridha wa abwabal jannah. Allahumma ya Allah, berkahilah desa ini ya Allah, rahmatilah desa ini ya Allah. Jadikanlah seluruh penduduk desa ini engkau rahmati, engkau berkahi, engkau ridhoi, dan lahirkanlah dari desa ini orang-orang yang soleh, soleha, hafid, hafizah, orang-orang yang mampu menegakkan kebaikan dan kebenaran ya Allah. Lahirkanlah para ulama-ulama dari desa ini ya
ya Allah, berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah majelis maulid di hari ini ya Allah, berkah doa-doa orang yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Engkau melihat kami, Engkau mengetahui keadaan dan kondisi kami ya Allah. Sungguh Engkaulah yang mengabulkan doa-doa kami. Antallahul ladzi la ilaha illa anta ya ahadus samad, alladzi lam talid wa lam tulad wa lam takul lahu kufuwan ahad. Antallahul ladzi la ilaha illa anta ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latif ya khabir ya dzal jalali wal ikram. Masyaallah kana wa malam yasha lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Kun alaina ya jabbar bil khair. Kun alaina ya jabbar bil khair. Kun alaina ya jabbar bil khair wa la takun alaina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana wa sabbit aqdamana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya salam salimna wa sallim li ummati sayyidina Muhammad min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahri ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafur ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambung tim hadro ya rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.